Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali bersama Pak Eko di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Siswa mampu merumuskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri umum teks eksposisi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi unsur pembangun teks eksposisi. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang memuat sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi terdiri dari 9 ciri. Yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. 3. Penyampaian teks secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Menjelaskan informasi pengetahuan, tidak memihak, bersifat objektif, penjelasannya disertai data yang akurat, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Terakhir, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Membedakan fakta dan opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Contoh kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Contoh kalimat fakta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Ciri-ciri fakta dan opini. Ciri-ciri kalimat fakta ada 3. Yang pertama, memiliki data yang akurat. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Ciri-ciri kalimat opini juga ada 3 macam. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Manakah kalimat berikut yang merupakan fakta? Benar, kalimat yang merupakan fakta adalah kalimat pertama.
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Manakah kalimat berikut yang merupakan opini? Benar sekali. Kalimat yang kedua adalah kalimat opini. Besok saya ingin pergi ke luar negeri bersama dengan orang tua. Untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, silahkan diklik tautan berikut ini. Terima kasih, selamat mengerjakan.